Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam utut, salam ngopi kawan-kawan sekalian. Kembali bersama Om Bob dalam Telusur dan Tutur Sejarah. Om Bob saat ini masih berada di Yogyakarta, tepatnya di komplek makam beliau Ki Ageng Karanglo di Bangun Tapan Bantul ini. Tempat ini tidak begitu jauh dari Kota Gede dan dari Ring Road Timur. Dan di dalam komplek makam Ki Ageng Karanglo ini terdapat makam yang sangat melegenda, dan beliau adalah putri dari pendiri Mataram atau Raja Mataram pertama, yaitu Panembahan Senopati. Dan beliau lekat dengan cerita tutur atau legenda yang sangat masyhur, yaitu Ki Ageng Mangir. Beliau adalah garwo dari Ki Ageng Mangir dan merupakan putri Panembahan Senopati, yaitu Ratu Roro Pambayun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah makam beliau Ibu Roro Pambayun bersama dengan Ibu Nyai Adisoro. Beliau dimakamkan di sini, ya, satu komplek dengan Ki Ageng Karanglo. Dan Om Bob secara singkat akan bincang-bincang sebentar terkait dengan sejarah beliau Ratu Roro Pambayun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan sekalian. Salam udut dan salam ngopi. Kembali bersama Om Bob dalam Telusur dan Tutur Sejarah. Dan saat ini Om Bob masih berada di komplek makam, ya, tidak jauh dari Kota Gede, ya, berada di Ring Road Timur Yogyakarta di pinggir jalan. Di komplek makam beliau Ki Ageng Karanglo, dan di dalam satu komplek dengan makam Ki Ageng Karanglo terdapat makam beliau Ibu Roro Pambayun bersama Nyai Rio Adisoro. Kenapa beliau putra dari Panembahan Senopati berada di komplek sama dengan Ki Ageng Karanglo dan tidak berada di komplek Kota Gede atau di Imogiri? Ya, seharusnya di Kota Gede, ya, karena Imogiri belum ada, jauh sebelum beliau hidup, jauh sebelum Sultan Agung, karena Imogiri itu yang membangun adalah Sultan Agung Nyakrokusumo. Jadi beliau hidup di awal-awal berdirinya Mataram, Kota Gede. Ceritanya panjang beliau, kawan-kawan sekalian, karena juga nanti beliau ada korelasi hubungan beliau dengan Ki Ageng Karanglo, dan juga berkaitan dengan sebuah legenda di sejarah Pulau Jawa ini, khususnya sejarah Mataram, yaitu berkaitan dengan konflik internal antara Mataram dengan Padukuhan Mangir atau Ki Ageng Mangir Wonoboyo. Kawan-kawan mungkin sudah sering mendengar tentang ini, karena ini sangat melegenda, tentang cerita ini, tentang Ki Ageng Mangir dengan Panembahan Senopati. Dan Om Bob juga belum sempat ke Mangir sana, karena memang Mangir ini sangat melegenda. Ki Ageng Mangir ini kita sering melihat dalam cerita-cerita tutur, di dalam ketoprak, di dalam sejarah. Namun Om Bob tidak akan membahas beliau Ki Ageng Mangir saat ini, karena itu memang perlu nanti Om Bob kapan-kapan akan datang ke Mangir untuk membahas tentang Ki Ageng Mangir. Beliau, kita kembali kepada Ibu Roro Pambayun. Beliau, nama Pambayun itu adalah menandakan bahwa beliau adalah putri tertua. Nah, jadi Pambayun itu putri tertua dari Panembahan Senopati. Kenapa beliau ada Nyai Adisoro? Nyai Adisoro juga disebutkan, ada mengatakan beliau adalah emban yang ngemong daripada Pambayun. Namun Om Bob pernah bahas tentang Nyai Adisoro ini. Apakah beliau yang dimaksud Nyai Adisoro ini adalah sama dengan satu ibunya Pangeran Puger atau Pangeran
Raden Puger, Bupati Demak yang memberontak zaman Anyakrowati. Yang kedua, apakah sama dengan Nyai Adisoro yang diutus oleh Panembahan Senopati ketika bersiasat menaklukkan Pangeran Timur atau Adipati Madiun. Karena Panembahan Senopati mengutus Nyai Adisoro untuk ke Madiun memperdaya daripada Pangeran Timur. Om Bob juga belum tahu, mungkin kawan-kawan bisa menjelaskan. Karena Nyai Adisoro ini ada yang mengatakan beliau adalah selir daripada Panembahan Senopati, ada juga menyebutkan beliau adalah abdi Mataram. Atau mungkin dua-duanya sama, abdi sekaligus melangkap selir, Om Bob nggak tahu. Namun yang jelas Om Bob pernah membaca bahwa Nyai Adis dari perkawinan Panembahan Senopati dengan Nyai Adisoro ini nanti melahirkan Pangeran Puger atau Pangeran Kentul Kejuron, Adipati Demak yang berontak itu, dan yang kedua, dan kakak dari Pangeran Puger adalah Pembayun ini. 3 putra Panembahan Senopati itu yang pertama adalah Raden Ronggo, Pembayun, kemudian Roro Pembayun, kemudian Pangeran Puger atau Pangeran Kentul Kejuron, Adipati Demak. Baik kawan-kawan sekalian, beliau ada di sini bersama Nyai Adisoro. Ceritanya beliau adalah putri Panembahan Senopati yang ikut terlibat di dalam usaha penaklukan Mataram atas Padukuhan Mangir. Padukuhan Mangir ya tidak jauh dari sini, di Bantul sini. Karena di awal-awal Mataram, Om Bob akan tegaskan secara singkat saja karena kawan-kawan sudah banyak sering mendengar tentang cerita ini karena ini sangat melegenda. Beliau menjadi bagian dari sebuah rencana penaklukan Mataram atau Panembahan Senopati atas Mangir. Beliau sangat cantik jelita, Roro Pembayun ini. Beliau ikut terlibat dalam rombongan kesenian tarian atau wayang ya ke Mangir, dan singkatnya Ki Ageng Mangir Wonoboyo ini jatuh hati dan terpikat dengan Roro Pembayun, dan terjadilah hubungan suami istri karena sudah dinikah secara resmi oleh Ki Ageng Mangir Wonoboyo atau Mangir III. Dan rencana daripada penaklukan Mangir ini sebetulnya ada 2 pendapat. Yang pertama, Panembahan Senopati mengutus rombongan kesenian ke Mangir ini, tayub atau wayang ini ke Mangir ini atas saran Ki Ageng Karanglo. Ada juga mengatakan atas saran Ki Ageng Ki Juru Mertani. Namun yang jelas ini telah masuk ke Mangir dan Mangir jatuh hati sehingga terjadilah perkawinan antara Mangir dengan Roro Pembayun. Kemudian Roro Pembayun setelah Garbeni hamil, beliau terus terang bahwa beliau adalah putri dari Panembahan Senopati. Saat itulah Mangir bukan maskul ya, tapi menghormati. Mertuanya tidak lain adalah selama ini yang dianggap oleh Mangir ingin menguasai Padukuhan Mangir, dan Mangir harus tunduk kepada Mataram. Karena Mangir ini sangat penting buat Mataram. Karena apa? Untuk ketika Mataram berdiri dan Panembahan Senopati menjadi raja pertama, itu ambisi untuk perluasan wilayah sangat besar. Dan Mangir adalah satu kawasan di depan Mataram. Jangan sampai ini nanti akan menggoyahkan atau memberi contoh kepada padukuhan-padukuhan atau kawasan-kawasan lain yang tidak mau tunduk dengan Mataram. Maka harus ditaklukkan. Karena Mangir ini sangat strategis dan penting, bahkan sangat ditakuti oleh Panembahan Senopati, karena mungkin ya kalah awu atau kalau kawan-kawan sekalian kita sering mendengar karena kesaktian daripada pusaka Ki Ageng Mangir Wonoboyo yaitu tombak Kiai Baru Glinding. Nanti kapan-kapan Om Bob akan bahas terkait dengan Mangir. Singkatnya, banyak versi tentang Ki Ageng Mangir dan beliau, Ibu Roro Pembayun. Banyak versi yang berkembang setelah sowan beliau kemudian dibunuh, dijebleskan dalam batu gilang oleh Panembahan Senopati, dan beliau dalam keadaan hamil tua menjadi janda karena suaminya yaitu Ki Ageng Mangir telah dilenyapkan oleh Mataram. Terlepas benar atau salah cerita versi ini, wallahu a'lam bishawab kawan-kawan sekalian, karena banyak sekali versi. Bahkan makam beliau Ki Ageng Mangir itu di Kota Gede. Sebagian
satu nisan berada di dalam gedung makam, satu nisan di luar. Jadi tubuhnya itu sebagian di luar, sebagian di dalam, itu menandakan bahwa sebagian merupakan keluarga, namun di sisi lain merupakan musuh dari Mataram. Tapi itu wallahu alam bisawab, karena di daerah Godean sendiri juga ada makam Ki Ageng Mangir bersama dengan Kyai Baru Kulinding. Namun itu juga monggo kawan-kawan sekalian untuk memberi komentar atau mempunyai pendapat sendiri. Namun yang jelas cerita tutur yang legenda yang berada di tanah Jawa ini, beliau Ki Ageng Mangir Sedo dan beliau menjadi janda. Dan oleh Panembahan Senopati, putrinya ini diserahkan kepada Ki Ageng Karanglo sebagai garwa triman. Ada juga menyebutkan beliau diserahkan kepada Ki Ageng Karanglo kemudian menjadi menantunya. Namun ada juga menurut Pak Ansori itu yang rekso makam Ki Ageng Karanglo, itu beliau menjadi garwa trimanya Ki Ageng Karanglo. Dan dari beliau nanti tidak memiliki keturunan dan lahirlah nanti putra beliau. Teka-teki dan misteri lagi ini terkait dengan putra beliau. Ada yang mengatakan beliau setelah Ombo pernah baca, setelah beliau itu menjadi janda, kemudian beliau berada di Pati, di padenya. Padenya siapa? Di Penjawi, di keluarga Penjawi di Pati. Kalau menyebut sebagai padenya, berarti beliau ini padenya itu adalah Pragolo. Berarti beliau adalah putri Waskita Jawi. Ya, Waskita Jawi, karena salah satu permaisuri daripada Panembahan Senopati adalah putri Waskita Jawi yang merupakan adik daripada kakak daripada Ki Ageng Pragolo atau Adipati-Pati. Ada juga beliau kemudian di Pati melahirkan putra. Ada juga versi yang mengatakan beliau melahirkan putra, kemudian putra itu dibawa ke Gunung Kidul. Kemudian karena bayi yang dikandung oleh Pambayun ini tidak dikehendaki kelahirannya, apalagi laki-laki, karena bisa mengancam eksistensi Mataram di kemudian hari. Karena balas dendam harus dilenyapkan. Namun oleh Ki Ageng Karanglo, bayi dari putra daripada Ibu Roro Pambayun ini diasingkan ke Kebumen. Di Kebumen ada makam trah daripada Ki Ageng Mangir yang merupakan putra daripada Ki Ageng Mangir dengan Ibu Roro Pambayun, dikenal dengan Raden Maduseno. Nanti Obob akan telusur ke Kebumen tentang putra beliau. Terlepas benar apa salah versi ini. Namun ini yang berkembang di masyarakat. Dia memiliki putra satu tunggal. Setelah itu beliaulah meninggal di sini dan dimakamkan bersama Ibu Nyai Ria Adisoro. Om Bob kok punya keyakinan beliau Nyai Adisoro bukan sekedar emban, namun adalah ibu kandung daripada Roro Pambayun dan istri selir dari Panembahan Senopati. Kawan-kawan sekalian, memang di sejarah di Pulau Jawa ini banyak misteri yang belum tersingkap. Karena memang data-data primer, kemudian sejarah ini bercampur dengan mitologi, bercampur dengan babat, bercampur dengan legenda, apalagi ketoprak. Kita sering melihat ketoprak Ki Ageng Mangir itu salah satu ketoprak favorit sebetulnya di Pulau Jawa ini, di tanah Jawa, di Jawa Tengah khususnya dan Yogyakarta. Ini, dan beliau dimakamkan di sini. Salah satu putri sulung dari beliau Panembahan Senopati yang nanti akan melahirkan Raden Maduseno. Jadi kawan-kawan sekalian, beliau Bob meyakini beliau adalah garwa triman daripada Ki Ageng Karanglo. Dan tentunya usia terpaut jauh dengan Ki Ageng Karanglo. Karena Ki Ageng Karanglo ini adalah seangkatan dengan kakeknya. Siapa kakek daripada Roro Pambayun, yaitu Ki Ageng Pemanahan. Ki Ageng Pemanahan ini merupakan seangkatan atau dengan Ki Ageng Karanglo. Itu saya kira kawan-kawan sekalian yang dapat Om Bob sampaikan. Kurang lebihnya Om Bob mohon maaf apabila ada hal yang kurang sreg atau kurang berkenan menurut versi kawan-kawan sekalian. Namun Om Bob terlepas benar atau salah,
Beliau memang dimakamkan di sini, di Banguntapan dan satu komplek dengan Ki Ageng Karanglo. Tidak jauh dari Kota Gede. Ini memang tanah perdikannya Ki Ageng Karanglo. Dan dia di sini berarti otomatis beliau memang garwa Triman. Terpaut jauh usianya dengan Ki Ageng Karanglo. Seharusnya menjadi cucu daripada Ki Ageng Karanglo. Beliau Roro, Ibu Roro Pembayun ini. Dan kita doakan beliau semoga jembar kuburi, terang kuburnya, dan ditempatkan di tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau termasuk martil daripada kuncoronya atau jayanya Mataram dalam hal penaklukan kawasan-kawasan di sekitar Mataram, khususnya di awal-awal berdirinya Mataram. Beliau salah satu martil menaklukkan tokoh-tokoh yang dianggap menjadi penghambat atau musuh Mataram. Itu saya kira kawan-kawan sekalian, kurang lebihnya Om Bob mohon maaf. Sekali lagi Om Bob sampaikan terima kasih dan salam udut, salam ngopi kawan-kawan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu tenang beliau dimakamkan di sini, yaitu Ibu Roro Pambayun dan Ibu Ria Adisoro.